Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial pengisian SKP khusus lingkungan distrik Provinsi Jawa Barat, khususnya di wilayah kami, kantor cabang dinas wilayah 3 Provinsi Jawa Barat. Pengisian SKP ini tadinya sudah tutup tanggal 26, tapi ternyata dibuka lagi tanggal 27 sampai tanggal 27 November sampai tanggal 3 Desember. Sehingga saya coba membuat bagi guru-guru atau pegawai yang belum selesai mengisinya. Dasar untuk pengisian SKP ini adalah Permenpan RB nomor 8 tahun 2001, sehingga SKP yang sekarang itu agak berbeda dengan SKP sebelumnya yang berdasarkan PKBKN nomor 1 tahun 2013, sehingga diadakan lagi sosialisasi, kemudian penyusunan SKP di semester 2 ini. Nah, SKP yang sekarang itu urutannya adalah dikerjakan dari atas dulu. Contohnya di distrik itu dari kepala distrik dulu, kemudian ke KCD, kemudian ke kasih-kasih, masing-masing kasih itu ada yang ke bawah lagi. Tidak seperti yang dulu bahwa SKP dimulai dari bawah, kemudian baru dikerjakan ke atas, ya. Kira-kira seperti itu. SKP yang semester 2 ini itu template SKP-nya sudah disusun. Jadi pegawai diberi template, dimasukkan ke aplikasi SKP, nanti kewajiban untuk pegawai, guru, pengawas, kepala sekolah, tata usaha, kasubag dan sebagainya, itu adalah kewajibannya dipersilahkan mengedit target dari template yang sudah diberikan. Jadi kewajibannya adalah mengedit. Bagaimana yang semester 1? Yang semester 1 SKP-nya akan disimpan, ya, akan diarsipkan, disimpan. Nanti tanggal 8 akan ditutup. Nah, yang semester 2 ini kita edit dan nanti akan tutupnya tanggal 1 Januari, yang ini adalah tanggal 8. Nah, kalau SKP itu sudah diedit, nanti disimpan, ya, disimpan SKP. Setelah disimpan ada satu lagi khusus untuk tenaga fungsional, yaitu menginputkan angka kredit, baru dianggap selesai. Jadi ini ada dua, yaitu adalah pegawai itu mengedit, yang kedua memasukkan angka kredit khusus untuk fungsional. Nah, seperti biasa, alur login edit SKP itu kita masuk ke TRK, karena SKP adanya di TRK. Dengan memasukkan alamat ini akan muncul menu seperti ini. Di sini masukkan NIP, ya, NIP kita, kemudian di sini masukkan passwordnya, klik login. Nanti di menu TRK itu ada menu seperti ini. Nanti kita masuk mengedit itu melalui input SKP utama, kemudian klik input. Jadi ini langkahnya, alurnya, ya. Kita cari tempat inputnya, kemudian setelah menunya seperti ini kita klik input utama, kemudian input SKP. Nah, biasanya akan tampil rencana kerja pegawai seperti ini. Dari nomor 1 sampai 3 untuk pengawas, 1 sampai 4 untuk kepala sekolah, dan untuk guru ada 5, ya, ada 5 rencana kerja. Yang harus kita kerjakan adalah edit, kemudian yang kedua adalah memasukkan angka kredit yang warna ungu ini, ya. Alurnya adalah setelah seperti ini, edit, kemudian disimpan. Contoh dari hasil, kalau kita sudah klik contohnya 1 yang warna hijau ini, mengedit, maka akan muncul menu seperti ini, edit target kinerja. Yang harus diedit adalah target kinerjanya ini, Pak. Contohnya ini adalah untuk rencana kerja guru nomor 1 adalah tersusunnya RPP efektif, ya. Yang pertama itu adalah tersusunnya RPP
efektif. Kita boleh menambahkannya dengan pada mata pelajaran apa di SMA apa. Di sini boleh. Tidak ditambah juga boleh. Biarkan saja seperti ini. Kemudian ke bawah targetnya adalah satu tahun, tapi sebetulnya semester 2 itu hanya 6 bulan ya, kita 6 bulan. Ini berapa RPP yang akan kita buat? Kalau 4 bab berarti boleh saja nanti kita membuatnya 4 RPP. Jadi ketikkan 4 di sini. Tapi kalau ada hanya 2 bab, mungkin aja ada pelajaran hanya 2 bab. Jadi isinya 2 RPP. Tapi kalau 4 RPP ini dianggap satu bundle, maka tulis saja satu di sini, satu dokumen, dianggap satu dokumen ya. Jadi ini targetnya ini bergantung kepada jumlah yang akan kita buat. Kemudian ini persennya biarkan saja. Kemudian waktunya ini akan berapa bulan. Yang 4 RPP ini akan dibuat berapa bulan. Apakah tiap bulan satu-satu atau kita akan membuatnya hanya di bulan Juli saja satu bulan. Ya, tergantung. Kalau satu bulan ini satu di bulan Juli, tapi kalau kita ingin tiap bulan 4 berarti 4. Dan ini sesuai dengan angkanya ini akan ditagih tiap bulan kalau 4 ya. Kalau satu bulan maka diletakkan di bulan Juli, maka akan ditagihnya bulan Juli saja. Jadi itu adalah edit target kinerja itu adalah seperti itu. Di edit yang bagian ini tersusunnya RPP efektif, tambahkan ini tidak pun boleh. Kemudian edit yang ini target tahunan, kemudian edit waktunya ini disesuaikan. Tiap pelajaran akan berbeda ya, akan berbeda jenisnya. Mungkin PPKN hanya ada 2 bab, maka di sini isinya 2 ya, di sini 2 saja. Ada yang mungkin 5 isi 5 dan seterusnya. Nah, kalau di sini isinya 4 bulan, maka ke bawahnya nanti akan ada rencana kerja bulannya muncul di sini akan ada 4, 1, 2, 3, 4 diganti nanti. Tapi untuk sekarang kita tidak usah mengisinya, nanti langsung klik simpan. Ya. Kemudian bagaimana dengan edit angka kredit? Ya, angka kredit tadi nomor 1 itu adalah tersusunnya contohnya yang pertama itu adalah tersusunnya RPP efektif. Angka kreditnya bagaimana ya? Kalau kita klik yang warna ungu tadi di sini, maka nanti akan muncul angka kredit yang kosong ya, rencana angka kredit rencana kerja yang kosong tersusunnya RPP efektif. Kemudian di sini boleh tambahkan kalimatnya apa terserah. Ini yang aslinya adalah tersusunnya RPP efektif. Kemudian ini sudah ditambahkan seperti ini. Di sini diisi dengan kalau RPP itu ada di komponen angka kredit di Permen tahun 2009 tentang RPP itu di komponen apa? Nah, RPP itu adalah bagian daripada merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan seterusnya. Jadi di komponen merencanakan. Jadi ketikkanlah yang ini, yang satu paket. Angka kredit merencanakan satu paket dengan melaksanakan, mengevaluasi, menilai. Ini sepaket di sini ya. Paket, kemudian dokumennya apa? Dokumennya adalah dokumen pelaksanaan proses pembelajaran atau dokumen penilaian kinerja guru dengan angka kredit untuk 4A 4B 29,7. Untuk yang lain berapa ada di tabel angka kredit untuk tiap golongan. Jadi isi seperti ini. Jadi kalau rencana kerja itu dengan angka kredit tidak langsung plek, tapi kita cari benang merahnya. Kalau RPP itu berarti di merencanakan, maka cari yang ini. Nah, kalau sudah diisi, klik tambah akan masuk ke sini nanti. Ini akan kosong kembali. Kira-kira seperti itu untuk mengedit angka kredit ya.
Untuk guru itu ada 5 rencana kerja, ini seperti ini. Ini contoh jumlah RPP efektif yang disusun pada kompetensi keahlian. Ini adalah untuk di SMK ya. Nah, ini di sini juga diedit. Kemudian dokumennya ini ternyata di SMK ada 25 dokumen, kalau di SMA tidak terlalu banyak ya. Dan seterusnya, kemudian ini ada 5 untuk rencana kinerja guru. Untuk kepala sekolah ada 4, untuk pengawas itu ada 3. Jadi silakan diedit masing-masing. Ini yang harus diedit tadi sudah dijelaskan. Yang ini yang disilang ini tidak diedit, yaitu yang bulanan, rencana kerja bulanan tidak diedit. Yang ini yang ditambahkan rencana kerjanya sesuai dengan unit kerja. Tadi ada kalimat SMA-nya, kemudian ada pelajarannya. Kemudian ini disesuaikan tahun rencananya. Kemudian perjalanan mengisi SKP itu tadinya selesai tanggal 26 di sini. 26, tapi ternyata diperpanjang sampai dengan tanggal 3 Desember. Kemudian nanti akan ada acara penutupan SKP semester 1 yang sudah diarsipkan dari tanggal 8 sampai 15, jangan lupa. Kemudian tutup SKP yang sekarang kita sedang susun itu penutupannya 1 sampai 5 Januari. Ini penutupan semester 2 sekaligus penutupan akhir tahun. Ini adalah nanti mengingatkan bahwa tanggal 1 sampai 2, tanggal 1 sampai 3 kita harus melaksanakan laporan bulanan ya, laporan bulanan. Saya kira itu saja uraian singkat pengisian SKP. Nanti akan dilanjutkan untuk simulasinya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja mempraktekkan bagaimana melaksanakan edit SKP semester 2 tahun 2001 untuk di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Biasanya pada saat kita memulai untuk masuk PRK adalah menunya seperti ini, yaitu caranya ketikkan yang seperti ini, kinerja.jabarprov.go.id garis miring login. Akan ada menu seperti ini, kita ketikkan di sini nomor NIK kita, kemudian di bawahnya kita ketikkan passwordnya. Umpama kita pakai ini punya teman kita, kemudian di sini passwordnya ketikkan, kemudian login ya. Tunggu sebentar. Nah seperti ini. Ini kita lewat saja kembali ke TRK. Ini menu TRK-nya. Kita akan langsung ke input SKP utama di sini. Klik input SKP utama, kemudian input SKP, sehingga diperoleh SKP yang sudah diisi dan sudah divalidasi oleh tim dari BKD. Jadi ini kalau di semester 1 kita menyusun, nah di semester 2 ini diberi kemudahan untuk hanya untuk mengedit. Mungkin tahun 2002 kita harus menyusunnya sesuai dengan kinerja atasan kita. Apa yang bisa kita dukung untuk mendukung rencana kinerja atasan kita. Untuk guru itu ada 5 rencana kinerja yang sudah diinputkan di sini. Yang satu tersusunnya RPP efektif, kedua terdidiknya siswa dengan metode yang inovatif, yang ketiga terdidiknya siswa dengan metode yang inovatif, yang keempat terbimbingnya siswa yang kreatif dan inovatif, dan yang terakhir adalah terevaluasinya hasil belajar siswa yang efektif. Ini sudah disusun, kita tidak usah mengeditnya. Termasuk yang indikator
Target tahunannya juga tidak usah diubah. Yang harus diubah adalah target tahunan, kemudian waktunya ini, dan indikator kita hanya mengedit sebagian. Rencana kerjanya diedit sebagian nanti ya. Yang harus kita kerjakan yang pertama adalah edit, dan kalau sempat kita juga bisa mengisi angka kredit di sini. Kita langsung saja mensimulasikan bagaimana mengedit ya. Kita klik yang gambar pensil yang hijau ini sehingga muncul menu seperti ini ya. Ini adalah yang pertama, yaitu tersusunnya RPP efektif. Kita bisa menambahkannya di sini pada mata pelajaran. Nah, ini pelajaran apa yang kita ajar? Contohnya fisika. Nah, kita isi dengan ini. Tersusunnya RPP efektif pada mata pelajaran fisika di SMAN 3 Bekasi. Contohnya ya, ini contohnya ya. Nah, kita isi dengan ini. Ini boleh tidak diedit juga. Yang harus diedit adalah ini. Tadinya ini isinya adalah 0 ya. Ini RPP ini di semester 2 dari Juli sampai Desember ini akan ada berapa RPP ya untuk pelajaran kita. Kalau kita isinya akan membuat 6 RPP, isi 6. Kalau hanya ada 4 karena babnya 4, isi 4. Kalau 5 ya isi 5. Targetnya 5 dokumen RPP. Tapi kalau dokumen itu akan kita anggap satu dokumen, ya kita isi 1. Ya, jadi ini anggap 5 bab jadi 5 dokumen. Kesininya tidak usah diisi ya, tidak usah diedit ya. Di sini jumlah RPP efektif yang tersusun boleh saja ini pada mata pelajaran fisika. Nah, boleh saja ini diisi ya, bebas. Nah, kemudian di sini waktu pengerjaannya yang 5 RPP ini akan berapa bulan? Apakah tiap bulan kita mengganti membuatnya jadi 5? Apakah akan kita membuatnya hanya 1 bulan di bulan Juli? Ya kita isi 1 di sini. Jadi kita mengisi membuatnya di bulan Juli aja 1 bulan yang 5 ini. Jadi targetnya 5 RPP tapi dilaksanakannya dalam 1 bulan kalau kayak gini. Tapi kalau tiap bulan membuatnya maka kita 5. Jadi di Juli 1, di Agustus 1 dan seterusnya. Nah, ke bawahnya nanti kalau kita mengisi 5 maka di sini akan muncul 5 bulan. Ini rencana kinerja bulanannya akan muncul selama 5 bulan. Komponen ini tidak usah diisi, jadi lewat saja. Saya ulang, yang harus diubah adalah rencana kinerja. Ini boleh ditambahkan seperti ini. Kemudian targetnya ini berapa RPP, tergantung jumlah RPP-nya berapa. Kalau dalam 6 bulan semester 2 ini kita membuatnya hanya 2 ya isi 2. Nah, pengerjaannya disesuaikan di sini waktu pengerjaannya, mau 1 bulan atau mau 5 bulan. Setelah itu kita simpan di sini di bawah ya, save, disimpan, ditutup, disimpan, nanti akan masuk ke sini. Ini 5 dokumen 5 bulan ya, akan seperti itu. Di sini sudah berubah ini ya, pada mata pelajaran fisika dan seterusnya ya. Nah, begitu juga untuk terdidiknya siswa. Ini silahkan diedit. Siswa dengan metode yang inovatif, pelajarannya pelajaran fisika SMA 3 Bekasi dan seterusnya. Ini dieditnya seperti itu. Boleh begini saja boleh. Di sini jumlah siswanya berarti diisinya adalah jumlah siswa yang kita ajar. Tiap pelajaran beda. Mungkin matematika siswanya kalau 4 kelas hanya sedikit. Kemudian untuk pelajaran PPKN dibutuhkan untuk 24 jam itu dibutuhkan banyak kelas, maka ini jumlah siswanya jadi banyak ya. Nah, nanti di sini
mungkin mendidik siswa ini dibutuhkan 6 bulan ya. Jadi begitu. Nah, kita coba edit. Nah, di sini boleh ditambahkan seperti tadi pada mata pelajaran di sekolah apa. Di sini targetnya siswa yang kita ajar ya. Siswa yang kita ajar itu berapa orang, kemudian ini 6 bulan dan seterusnya kita tutup lagi. Bagaimana kalau yang nomor 3? Nomor 3 itu adalah jumlah jam pelajaran. Kita lihat ya, kita edit. Ini tambahkan lagi dengan tadi pelajaran apa di SMA apa. Targetnya ini adalah karena di sini adalah ini terdidiknya ya, terdidiknya siswa dengan metode inovatif. Di sini coba saya lihat ini komponen apa. Yang nomor itu jumlah jam pelajaran ya. Jumlah KBM ini adalah jumlah jam pelajaran harusnya ini ya. Jadi ini jumlah proses pembelajaran. Jumlah jam pelajaran berarti kita ini jamnya ada jam pelajaran kita berapa gitu ya. Kalau kita kan 24 jam, jadi ini 24 jam kali ini ada berapa versi ya di KCD 4 mengatakan ini isinya dengan jumlah jam selama 6 bulan. Jadi mungkin kalau yang ngajarnya 24 kali 6 berapa jam. Tapi ini ada juga yang isinya jumlah kita mengajar selama berapa bulan ini ya. Bisa dengan ini kelas berarti 5 kelas. Ini yang diajar itu 5 kelas. Jadi ini jumlah, tapi satuannya tidak ada kelas di sini kalau nggak salah. Maka diisinya dengan bulan ya. Kemudian waktu pengerjaannya adalah 6 bulan. Jadi saya ulangi, ini mungkin ada keraguan di sini. Target tahunannya itu adalah kita itu karena ini satuannya jumlah jam pelajaran. Jadi kalau kita ngajar itu sebulan itu biasanya PNS itu 24 jam kali ngajar katakan 5 bulan ya tinggal 24 kali 5 sekitar 220. Ini boleh saja diisi dengan 220 satuannya jam, tapi karena tidak ada satuan jam boleh pakai bulan. Tapi boleh aja isinya dengan 5 bulan seperti itu. Nah, ke bawahnya nggak usah diisi, kita tutup ya, langsung tutup. Begitu seterusnya ke bawah ya. Nah, ini coba yang ini yang atasan rencana kerja atasannya berbeda, ini adalah terevaluasinya. Ini diisi dengan target tahunannya adalah ini jumlah siswa ya. Jumlah siswa di sininya boleh diisi, boleh juga enggak. Di sini jumlah siswa, kemudian waktu pengerjaannya 6 bulan. Ini tiap bulan berarti nanti tagihannya kalau kayak gitu. Kalau kita mengisinya dengan PAS aja berarti nanti ini isinya 1 bulan Desember. Tapi kalau ada PAT isi dengan PAT. Ya, PAS berarti 2 bulan. Tapi ini diisi boleh saja dengan tiap bulan melaksanakan evaluasi ya berarti 6 bulan. Kita tutup. Nah, kira-kira itu yang diisi hanya itu saja, disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing ya. Ini targetnya itu disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, bagaimana mengisikan angka kredit? Jadi yang diisi itu adalah ini satu, yaitu mengedit rencana kerja. Yang kedua adalah memasukkan angka kredit. Ini ada yang mengatakan bahwa ini boleh saja dilewat. Tapi kalau kita mau mengisi juga boleh. Contohnya begini. Nah, isinya kira-kira seperti ini. Di sini angka kreditnya tersusunnya RPP ini adalah butirnya butir apa. Ini kita mengambil dari sumber dari angka kreditnya dari Peraturan Menteri Negara Pendaya
penggunaan aparatur negara, yaitu nomor 16 tahun 2009, itu bahwa ini kita isikan boleh dengan isinya, nah dengan ini saya kopikan langsung. Ini linearnya adalah dengan proses pembelajaran. Jadi ini yang angka kreditnya adalah kalau golongan 4A, 4B itu 29,75. Jadi semuanya aja, walaupun di depannya tadi adalah di rencana kinerjanya RPP, rencana kerjaannya tersusunnya RPP, tapi linearnya itu adalah kira-kira dengan merencanakan pembelajaran, mengevaluasi dan sebagainya yang angka kreditnya 29. Outputnya adalah dokumen penilaian kinerja guru PKG. Nah, ini dokumennya. Setelah itu kita klik akan pindah ke bawah lalu simpan. Ya. Lalu simpan ya. Nanti itu sudah terisi. Begitu juga dengan bawah. Mungkin aja ini terdidiknya siswa itu boleh untuk nanti angka kreditnya kita masukkan yang agak ada benang merahnya adalah menjadi wali kelas. Nah, ini menjadi wali kelas. Nah, outputnya adalah surat tugas. Tugas wali kelas. Kalau nanti wakasek. Angka kreditnya berapa silahkan masukkan ya. Wali kelas itu angka kreditnya kalau nggak salah 10% dari angka kredit dari PBM ya. 10% atau 2,5 silahkan masukkan di situ. Mungkin rekan-rekan lebih tahu. Kemudian KBM. KBM itu kalau KBM itu samanya dengan yang tadi ya. KBM itu sama dengan yang tadi, merencanakan, melaksanakan, boleh sama ya. Linear. Kemudian di sini poinnya sama dengan yang tadi ya. Di sini dokumennya sama dengan yang tadi ya. Dokumen penilaian kinerja guru kita isikan di situ. Kemudian yang ini mungkin nanti dokumen penilaian ini ya, yang terevaluasinya hasil belajar adalah nanti ada bukan ini yang diklik, yang ini yang warna ungu. Nah ini diisinya dengan yang ada angka kreditnya tentang terevaluasinya itu adalah dengan melakukan penilaian pembelajaran. Jadi itu linearnya dengan apa ya? Melaksanakan penilaian angka kreditnya ada ya. Dalam satu semester itu ada nilainya. Nah kemudian nanti isi angka kreditnya berapa, klik tambah, simpan. Nah itu kira-kira teman-teman semua cara mengisi rencana kerja pegawai untuk guru kira-kira seperti itu. Jadi yang harus diedit itu adalah rencana kerja pegawai, ini bebas isinya ya. Kemudian targetnya ini disesuaikan dengan mata pelajaran, kualitasnya ini biarkan saja, kemudian waktunya disesuaikan dengan yang akan kita lakukan. Saya kira itu mudah-mudahan memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.